Oke, ya. Hari ini kita coba lihat dulu dua hal penting, yaitu tentang nama Agustinus sendiri dan nanti tentang signifikansi Agustinus. Ya. Ini pertama kita coba lihat tentang nama Agustinus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nama Agustinus. Jadi kita nanti tidak bingung kalau mencari bahan atau mencari nama penulis. Ya, jangan sampai kita satu kali menjadi bingung. Ya. Umumnya dia ditulis dengan nama Santo Agustin, ya. Ini maksudnya Saint Agustin. Saint Agustin. Ini maksudnya Santo Agustinus, ya. Saint Augustine. Nah, cuman Agustinnya itu begini tulisnya, ya. Agustin, ya. Pada umumnya orang-orang banyak yang menyebutnya Saint Augustine. Walaupun mungkin ya orang Protestan tidak terlalu banyak pakai istilah seperti ini, ya. Tapi ada juga penulis Protestan yang pakai Saint Augustine atau dalam bahasa Indonesianya menjadi Santo Agustinus. Ya. Ini nama yang paling umum tuh ini, yang nomor satu ini. Ya. Ini yang paling penting karena banyak buku masih mempertahankan pakai nama Saint Augustine. Terus ada buku-buku lain pakai nama dia ini, ya, Aurelius Augustinus. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bertemu dengan penamaan dengan cara ini, Aurelius Augustinus, ini adalah nama Latin beliau. Ya, jadi nama dia di dalam bahasa Latin, nama asalnya itu adalah Aurelius Augustinus. Ya, nama di dalam bahasa Latin. Dan pada zaman itu, bahasa Latin memang bahasa yang mendominasi. Ya, bisa dibilang bahasa pergaulan dunia. Ya, walaupun zaman itu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani juga penting. Ya, tapi zaman itu yang pasti bahasa Inggris tidak penting. Ya, sekarang penting. Zaman itu bahasa Inggris sama sekali tidak penting dan tidak ada apa-apanya pada waktu itu. Waktu itu di dunia orang hanya mengandalkan bahasa Latin. Berikutnya lagi, nah ini dalam bahasa Indonesia, ada orang pakai nama dia tulisnya Augustinus. Ya, masih mempertahankan dalam bahasa Latin, ya. Augustinus. Jadi ada beberapa buku terjemahan orang-orang Katolik, nama penulisnya dia buat situ Augustinus, ya. Nama ini masih dipakai dalam bahasa Indonesia. Nah, cuman yang paling banyak dipakai dalam bahasa Indonesia adalah yang keempat ini, Agustinus. Ya, sudah langsung gitu, Agustinus. Dengan pengucapan bahasa Indonesia masih ada nuansa aslinya, juga masih ada nuansa Latinnya. Ya, Agustinus, tulisannya seperti itu aja. Ya, ini paling umum. Ya, sampai hari ini paling banyak orang pakainya nama ini dalam bahasa Indonesia, Agustinus. Tapi Bapak Ibu jangan bingung kalau bertemu dengan ada buku bahasa Indonesia yang masih pakai Augustinus. Ya, masih ada, terutama buku-buku lama itu. Dan juga sebagian buku-buku yang ditulis oleh orang Katolik masih lebih suka pakai Augustinus. Satu nama lagi yang penting ini juga, jadi kita bisa bertemu dengan buku Augustine of Hippo. Nah, kalau kita bertemu dengan nama ini, Augustine of Hippo, ingatlah bahwa itu juga menunjuk pada Santo Agustinus. Ya. Cuman dia pakai nama tempat, ya. Nama tempat yaitu Hippo. Jadi maksudnya adalah Agustinus dari Hippo. Agustinus dari kota Hippo. Karena Agustinus nanti kita sampai di riwayat hidupnya, kita akan melihat dia cukup banyak menghabiskan waktu di Hippo. Sehingga orang
orang-orang zaman sekarang masih ada yang lebih suka memberikan dia nama Augustine of Hippo. Nah, kalau mereka pakai Augustine of Hippo, di sini untuk membedakan dengan satu orang tokoh lagi. Ada satu orang tokoh lagi yang juga terkenal, ya. Namanya itu sering disebut Augustine of Canterbury, ya. Tapi ini orang-orang ini adalah tokoh besar juga yang belakangan, ya. Tentu namanya tidak sebesar Agustinus, tapi nama ini juga cukup terkenal di dalam sejarah teologi, ya. Agustinus dari Canterbury, ya. Nah, salah abad 12 abad 13 nih, ya. Kalau Agustinus dari Hippo abad 3 abad 4 abad 5, ya. Nah, ini mengenai nama-namanya, ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu kalau bertemu mencari buku-buku, mencari bahan-bahan, jangan lagi kaget dengan model 5 macam ini, ya. Model 5 macam ini. Kita bisa bertemu dengan bahan-bahan yang menggunakan nama beliau dengan model 5 macam ini. Itu menunjuk pada orang yang sama. Kita hanya perlu membedakan dengan satu orang lagi, yaitu Augustine of Canterbury. Ya, begitu mengenai nama tokoh ini. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Ini mengenai penamaan. Kita harus jelas dari awalnya. Jadi jangan bingung nanti waktu mencari buku, mencari bahan, ketemu dengan macam-macam penulis, jangan bingung lagi. Oke, kalau tidak ada, kita hari ini dari nama